الفاتحة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. ثواب من أدخل على مسلم سرورا. Pahalanya orang yang memasukkan pada orang Islam kebahagiaan. Dia jadi asbab saudara muslimnya bergembira. Maka sebelum itu semua kita perlu memahami bahwa muslim itu adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk membawa kalimat tauhid, yang mana kalimat tauhid ini hanya Allah berikan kepada orang-orang yang Allah sayangi, kepada orang-orang yang berharga di sisinya. Kalau orang itu sudah membawa kalimat la ilaha illallah, dia ini lebih mahal dari Ka'bah. Dia ini lebih mahal dari Masjid Nabawi. Dia ini lebih mahal dari 7 petala langit, 7 petala bumi. Maka jangan heran ketika kita mendengar janji-janji Nabi dari Allah bahwa orang yang buat amalan menyenangkan orang muslim ini begitu besar upah, pahala, imbalan yang akan dia dapatkan nanti dari pencipta seluruh muslim, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Akbar. Bahkan bukan itu saja, makhluk secara umum adalah miliknya Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Di langit, di bumi, ini semuanya miliknya Allah. Maka kalau kita memperlakukan yang di langit, yang di bumi sesuai dengan yang diridhai pemiliknya, tentu akan mendatangkan ridhonya pemiliknya. Dan ridhonya Allah itu lebih mahal dari segalanya. Wa ridwanum minallah akbar. Dalam hadis riwayat Bukhari, ada pelacur melihat anjing kehausan, maka anjing tadi dia beri minum, Allah ridho dengan sikap dia, dosa-dosa dia dimaafkan semua oleh Allah. Bukan ikram orang Islam, ikram anjing. An Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man laqiya akhahul muslima, barang siapa yang menemui saudara muslim dia, bima yuhibbu, dengan perkara yang saudara muslimnya senang. Jadi dia menemui saudara muslimnya itu membawa satu hal yang menyebabkan saudara muslimnya senang. Dibawakan jajan kah, mau dibawakan hadiah kah, dibawakan baju baru kah. Liyasurrahu bidzalik, supaya dia menyenangkan saudara muslimnya, bidzalika, dengan perkara yang dia suka itu. Ini teman saya ini sukanya empek-empek ini, tak bawakan empek-empek dari Palembang, sak truk. Jadi dia datang memang pengen menyenangkan temannya. Liyasurra, sudah membawa perkara yang menyenangkan temannya. Sarrahullah azza wa jalla, maka Allah akan menyenangkan dia yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Jadi memang man laqiya akhahul muslim bima yuhibbu. Kadang-kadang kita ini pengen menyenangkan orang, tapi Allah kita bukan Allah senangnya dia ya nak. Bisa-bisa dia bukan jadi senang. Kita cari-cari apa sih yang menyenangkan dia, yang kira-kira kalau saya bawakan atau saya ucapkan atau saya belikan dia senang. Maka memang dia sudah berniat untuk membawa perkara yang menyenangkan, menemui temannya itu memang sudah membawa hal tersebut.
Maka pada hari kiamat, hari yang paling perlu kita untuk senang, untuk bergembira, Allah akan menggembirakan kita. Kalau senangnya ngerokok, Pak, gimana, Pak? Maka dalam hadis yang lain, orang tidak akan sempurna imannya sebelum mencintai saudara muslimnya sebagaimana dia cinta pada dirinya berupa kebaikan. Kalau menurut kami, bahkan menurut yang buat rokok itu sendiri, kan rokok itu bukan bagian dari kebaikan. Rokok membunuhmu. Wa kharaja Tabarani bi isnadi an Umar radhiyallahu anhu marfu'an. Imam Tabarani telah meriwayatkan dengan sanad beliau dari Umar radhiyallahu anhu marfu'an dalam keadaan disandarkan pada Nabi. Maksudnya Sayyidina Umar mengatakan bahwa hadis yang akan kita baca ini adalah dari sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Afdhalul a'mal, paling utama-utamanya amalan, idkhalus sururi 'alal mu'min, adalah memasukkan kebahagiaan atas orang yang beriman. Nah, ini gambaran memasukkan kegembiraan itu apa saja? Di antara yang disebutkan Nabi, kasauta auratahu, yaitu dengan engkau menutupi aurat dia, menutupi aurat dia. Di antara maksudnya kamu membelikan baju, memberikan hadiah untuk dia, kasauta auratahu. Au asba'ta jaw'atahu, atau kamu mengenyangkan lapar dia, berikan nasi bungkus, berikan apa. Au qadaita lahu hajatahu, atau kamu menunaikan hajat dia. Dia perlu keperluan ini, kamu usahakan tertunaikan. Dia perlu ini, kamu usahakan untuk berhasil. Ini termasuk bagian dari afdholul a'mal, amalan yang paling utama. Wa kharaja aidan bi isnadihi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, inna ahabbal a'mali ila Allah, sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah, ba'dal faraidi, selepas perkara-perkara yang wajib, salat wajib, puasa wajib, zakat wajib bagi yang berkewajiban zakat, haji wajib, idkhalus sururi 'alal muslim, adalah memasukkan kebahagiaan atas orang Islam. Ini amalan paling dicintai Allah selepas melaksanakan perkara-perkara yang jadi kewajiban kita. Maka kita di samping menunaikan ibadah-ibadah fardu yang jadi kewajiban kita, ingat selepas itu yang paling dicintai oleh Allah adalah memasukkan kebahagiaan kepada orang-orang Islam. Semuanya niat insyaallah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim, huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlim minal مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقترب. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم.
Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا نرد بك الأعداء من كل وجاد وبالاسم نرميهم من البعد بالشتت لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى لي خمسة أطفي بها Ini teman-teman santri yang mendengarkan pengajian ini dinukilkan dari sebagian ulama termasuk Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah bahwa ilmu yang terpenting itu hakikatnya hanya dua saja, yang lainnya itu tambahan. Pertama, ilmu agama untuk ngerawat agama kita jadi bekal cari ridhonya Allah dunia sampai akhirat. Maka yang serius di dalam belajar ilmu agama biar langkah kita, hati kita, keputusan-keputusan kita sesuai dengan ridhonya Allah. Kemudian yang kedua adalah ilmu kesehatan, kata Imam Syafi'i, kurang lebihnya. Untuk menjaga badan kita, yang mana badan kita ini adalah alat untuk mengamalkan agama. Orang tuh bagaimanapun hebatnya, kayanya, tingginya, jabatannya, kalau nggak punya agama ya akhirnya pasti nggak beruntung. Begitu juga orang tuh kaya raya, wes apa-apa punya, tapi kalau badannya nggak sehat ya nggak enak kabeh. Ahli ekonomi, uangnya sak truk, tapi ngkrik-ngkriken ya. Maka kalian usaha dua-duanya itu diperhatikan benar. Ngajinya sudah ada aturannya, kesehatannya kita minta doa-doa penjagaan dijaga benar, waktu istirahat digunakan istirahat dengan doa-doa penjagaan. Di antaranya yang biasa kita dengar adalah dengan selalu membaca tasbih Fatimah, Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allah Akbar 34 kali. Insyaallah kalau itu rutin dikerjakan, badan itu selalu sehat, macam-macam tugas-tugas pelajaran pengajaran bisa kita kerjakan dengan baik. Kemudian kata Sayyidina Hasan, kalau kamu pengen sehat, minumlah yang banyak. Kata Sayyidina Hasan, sudah mulai zaman dulu. Minum air putih yang cukup. Terus kata beliau lagi, jangan sekali-kali tidur menahan kencing katanya. Itu termasuk asbab macam-macam penyakit. Maka sebelum tidur, satu, wudhu dulu, sholat 2 rakaat, zikir-zikir penjagaan, tasbih Fatimah, kemudian baru tidur. Insyaallah bangun tidur, jadi semua program-program infirati istimai bisa kita kerjakan dengan baik. Kemudian ini waktu musim-musim angin. Nah, kalau sudah sore hari pakai baju-baju yang kira-kira tidak jadi hangat, pakai jaket atau pakai apa itu baju tebal. Karena banyak ahli kesehatan zaman dulu itu bilang kebanyakan penyakit itu karena masuk angin katanya. Nah, ini mulai ngasar begini sampai tidur itu bagusnya pakai baju-baju tebal. Terus
tidurnya pakai alas yang tidak tembus dari bawah, biar kalau ngompol juga nggak tembus. Kemudian di antara bid'ah akhir zaman tuh ya minuman yang dulu nggak pernah dikenal, yaitu es itu nggak usah minum es lah sementara, biar fisiknya tidak terganggu. Minum air putih netral atau air hangat, lupakan es selama hidup di dunia ini. Nanti kan. Kemudian ini nasihat-nasihat banyak sebetulnya, ringkasnya ini kan banyak, santri-santri baru juga. Jadi di antara arahan Nabi kepada umat, kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di antara arahan beliau adalah kita ini harus punya keyakinan bahwa seluruh makhluk mau mendatangkan madarat kepada kita, kalau enggak diizinkan oleh Allah enggak akan bisa. Begitu juga sebaliknya, mau mendatangkan manfaat, semuanya usaha, kalau Allah enggak berkehendak tidak akan bisa. Ini keyakinan. Maksudnya gimana? Biar hati kita ini selalu tawajuh kepada Allah. Kemudian yang kedua, ada arahan Nabi. Ini arahan Nabi juga, suruh yakin hatinya begitu itu. Kemudian arahan kehidupan Nabi yang diajarkan kepada para sahabat. Suatu hari datang sahabat minta arahan Nabi, ya Rasulullah, saya ini punya unta, gudikan. Ada unta, gudikan. Minta arahan gimana, ini tetap dikumpulkan dengan yang sehat, apa, bagaimana? Maka Nabi mengatakan, sallallahu alaihi wasallam kurang lebihnya, yang gudikan ini dipisahkan dari yang sehat. Jadi hati-hati dari orang yang sedang sakit, orang sakit kemudian diberi ruangan khusus, itu diantara bagian dari mengumpulkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Diyakini kita kepada Allah, jangan lupa hidup itu aturannya yang mengajarkannya adalah yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu di zaman para sahabat ada beberapa sahabat yang sakit lepra. Maka didatangi oleh Sayyidina Umar, kamu sakit lepra ini dari Allah, tapi ini secara asbab menular. Maka kamu tak buatkan rumah khusus, tak buatkan prasarana, semuanya tanggungan Baitul Mal, tapi kamu enggak usah kumpul dengan yang lain, enggak usah pergi ke masjid, enggak usah itu sampai sak sembuh kamu atau sampai sak terusnya kalau belum sembuh. Ini di antara arahan minal mazlumi firaraka minal asadi. Larilah kamu dari orang yang sakit lepra seperti lari kamu dari singa. Kamu kalau melihat singa lari enggak kira-kira? Apa kamu ajak tidur? Ini arahan itu antara hati dengan syariat itu harus kumpul. Itu namanya baru ngamalkan agama dengan sempurna. Semuanya dari Allah, bagaimana Nabi mencontohkan. Maka di dunia ini banyak perkara yang disangka ini bisa menular. Banyak sakit tipes, sakit TBC, sakit ini, sakit itu, umpamanya. Maka di antara yang dipraktekkan sebagian ulama di Pakistan umpamanya, ada arahan Nabi kalau kita ini makan adalah berjamaah. Sekaligus ada arahan lain kita suruh hati-hati. Sementara teman-teman yang banyak itu kita enggak kenal latar belakangnya ini sehat apa enggak dan lain sebagainya. Maka pengen kita praktek di pondok, kemarin sudah kita praktekkan sebelum antum pulang. Waktu teman-teman antum yang kemarin itu enggak pulang itu, jadi pengen kita itu makan tuh tetap bareng-bareng. Tetapi piringnya sendiri-sendiri. Berjamaah tetapi sekaligus mempraktekkan hati-hati. Kemarin sudah kita belikan yang sekian 10.000 atau berapa itu piring kemarin itu sepertinya enggak pada dipakai, sekarang dipakai lagi lah. Paham ya? Itu kalau kamu pernah khurut ke Pakistan itu makannya bareng tapi piringnya masing-masing. Jadi
pengen kita tetap berjamaah, tapi berjamaahnya pakai menyempurnakan ngikut arahan Nabi, kehati-hatian. Biar belajarnya ini mulai kelas 1 sampai daurah itu lancar, sampai tahassus, sampai ngajar, sampai itu nggak usah repot-repot pergi ke rumah sakit, pergi kemana gitu. Orang tuanya nanti nggak perlu ngirimi wesel double atau apa, karena kita dari awal memang pengen mengumpulkan arahan agama dengan sebaik-baiknya dan menjaga kesehatan sebaik-baiknya, akhirnya melancarkan semuanya. Amin ya Allah. Insyaallah ya. Insyaallah. Ini bayan hidayah ringkas ini bagaimana diperhatikan, termasuk ijazah dari guru-guru kita, termasuk yang saya ingat sorehnya itu dari Kiai Uzairon almarhum, yaitu semua santri bagaimana punya amalan rutin minimal ya qawiyyu ya matin, ya qawiyyu ya matin 100 kali tiap hari minimal. Itu kata Kiai Uzairon, termasuk kata ayah kami dulu Kiai Mahmud rahimahullah. Kalau orang rutin pakai ini sampai detik akhir wafatnya itu semua anggota tubuhnya masih bisa dipakai. Ya mati itu nggak ngerepotkan orang. Nah. Ayah kami tengah-tengah sholat wafat kurang lebih begitu, atau selepas wudhu waktu saya di Pakistan. Ya Uzairon tengah-tengah duduk ngobrol-ngobrol membentuk rombongan pelajar wafat. Nah. Dan masih banyak lagi kerabat-kerabat kami dan santri-santri itu juga sampai detik-detik akhir itu organ tubuhnya itu tidak merepotkan orang. Nah, orang itu pasti akan mati, tapi kalau matinya stroke dulu, digotong sana gotong sini sekian tahun kan juga enak lah. Nah, maka ya qawiyyu ya matin minimal 100 kali. Boleh lebih, boleh. Ya qawiyyu wahidat yang maha kuat, ya matin wahidat yang maha perkasa. Maksudnya kuatkanlah diri saya di dalam mengemban tugas-tugas agama ini. Insyaallah begitu ya. Insyaallah. Punya piring sendiri, lesernya isi mai enggak masalah. Piring sendiri, sendok sendiri, kemudian gelas sendiri. Dirawat sendiri-sendiri untuk maslahatnya sendiri-sendiri, diragati dewe-dewe. Salatullah